Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Rahma, NIM 060403200072 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Muhammad Soleh SPDI MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen internasional. Keunggulan dari belajar manajemen pendidikan Islam yaitu yang pertama, di sini saya bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu sains saja, melainkan di sini saya juga tetap mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang kedua yaitu saya bukan hanya memiliki ilmu mengajar seperti guru, namun saya juga mempunyai ilmu untuk mengawasi dan mengelola sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu di jurusan ini saya banyak mempelajari hal-hal seputar pendidikan yang bisa saya aplikasikan untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen internasional. Manajemen internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep-konsep manajemen dalam area lingkungan internasional. Dalam era globalisasi sekarang, istilah ekonomi internasional bukan hanya meliputi perdagangan dan keuangan internasional saja, tetapi istilah bisnis internasional juga dapat dikaitkan dengan transaksi yang menyangkut ekspor dan impor barang, modal, dan jasa lainnya. Bisnis internasional atau BI diartikan sebagai suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan foreign investment, baik direct maupun indirect atau portofolio, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan manfaat tertentu. Sedangkan ekonomi internasional atau EKIN diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor dan impor yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter, serta organisasi dan kerjasama ekonomi antar negara atau international. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen internasional. Fungsi manajemen internasional sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi personalia dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga tentang fungsi pengarahan. Fungsi yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan oleh orang-orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi pengkoordinasi. Suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah, dan diintegrasikan menuju tujuan-tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi pengawasan. Pada hakikatnya, mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana, sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Yang terakhir, di sini saya akan bahas tentang manfaat bisnis internasional. Manfaat yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan negara masing-masing akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkannya. Yang kedua yaitu kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang ketiga yaitu menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang selanjutnya yaitu mendorong semangat berprestasi dalam persaingan antar produsen.
Yang kelima yaitu memperluas daerah pemasaran barang bagi suatu negara. Dan yang terakhir yaitu mempercepat alih teknologi antar negara. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.